Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama sedang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan mengumpulkan kita semua di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah. Ini suatu bukti hadirin mulia bahwa kita semua ini sangat-sangat disayangi oleh Allah, karena Allah mengumpulkan kita di tempat yang Allah paling sayang. Seandainya kita tidak disayangi oleh Allah hadirin mulia, mungkin kita akan dikumpulkan di pinggir-pinggir pantai, kita akan dikumpulkan di pinggir-pinggir jalan dalam kelalaian kepada Allah, bahkan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri hadirin mulia, bagaimana iman ini tetap selalu ada di dalam hati kita, agar seluruh amal agama dengan mudah kita amalkan. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha bersama para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, agar jangan sampai satupun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disentuh oleh api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita sekarang yang sedang kita rasakan sekarang ini karena ada roh di dalam, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa beraktivitas. Antara roh kita dengan jasad kita ini hadirin mulia punya penyakit. Kalau jasad kita sakit, cepat sekali kita ketahui kalau jasad kita sakit. Bagaimana cara kita tahu kalau jasad kita sakit hadirin mulia? Semua makanan yang enak-enak tadi menjadi tidak enak. Lagi, semua makanan yang enak menjadi tidak enak kalau badan kita sakit. Maka segera kita bertanya kepada dokter, kenapa kok makanan saya makan sekarang serba pahit ini? Dokter mengatakan bapak ini sakit, maka bapak harus opname di rumah sakit 3 hari saja. Enggak apa-apa. Enggak mungkin kita mengatakan enggak mau, kita pasti mau. Kenapa? Karena ingin sehat. Maka kita dibawa ke rumah sakit, dicek oleh dokter, tensi kita naik, segala-galanya sakit. Maka mulailah kita dipasangkan infus di tangan, kedua tangan kita disuntik, diberikan obat, dilarang bicara, dilarang berpikir, ya, agar jangan penyakit kita kambuh. Setelah 3 hari dicek oleh dokter, alhamdulillah tensi bapak sudah normal, kesehatan bapak sudah normal, dan kita disuruh pulang. Yang tadinya semua makanan tidak enak, sekarang semua makanan jadi enak. Yang gak enak juga enak, apalagi yang sudah benar enak. Nah sekarang hadirin mulia, kalau rohani kita sakit, tidak pernah kita pikirkan kalau rohani kita sakit. Bagaimana ciri-ciri rohani kita sakit hadirin mulia? Apabila seluruh perintah Allah ini kita kerjakan dengan berat. Itu
berjamaah terasa berat sekali. Kita baca Quran berat, baca istighfar berat, baca sholawat berat, keluar dakwah juga tidak bisa saking beratnya. Itu ciri-ciri kita punya rohani sakit. Bagaimana cara kita obati sekarang? Belajar keluar 3 hari di jalan Allah. Opname di masjid, diimpus kita taklim pagi dari jam 9 sampai jam setengah 12. Itu diimpus, kita nggak boleh kemana-mana. Kita dengarkan firman Allah, nasihat-nasihat Allah, perintah-perintah Allah, nolong-nolong Allah. Kita dengar terus, masuk dalam hati kita. Nanti habis zuhur ada taklim lagi, habis asar ada targhib, pada maghrib seperti ini ada bayan. 3 hari 3 malam kita pulang ke rumah, alhamdulillah rohani kita bersehat. Sebelum azan sudah datang ke masjid, sebelumnya sudah qomat juga belum kita datang. Sekarang setelah kita keluar, belum azan juga kita sudah datang ke masjid. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, terutama bagi adik-adik kami. Alhamdulillah masih muda sudah diperkenalkan oleh Allah usaha dakwah. Usaha yang dilakukan oleh 124.000 Nabi Rasul. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW ini punya tugas untuk melanjutkan risalah kenabian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang pernah kita membicarakan tadi ya, bahwa ini satu-satunya cara kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dengan cara kita keluar dakwah. Ibarat ini bisa kita bikin ibarat. Kalau sekarang pisang begitu kita ambil dari batangnya, kita makan, tidak ada yang mau makannya. Kenapa? Tidak enak. Pakak, malah bahasanya pakak. Ya? Kalau bahasa Indonesia apa? Ya, nggak enak udah. Tetapi sekarang pisang ini kita taruh dalam karung 3 hari saja, maka pisang ini jadi kuning dan semua orang senang memakannya. Begitu juga kita sekarang. Sebelumnya terkadang kita cepat kasar, kalau bahasa Arabnya asabiyah katanya, darah tinggi, cepat marah. Kadang-kadang pada istri juga cepat marah, pada anak cepat marah, pada teman-teman juga cepat emosi. Ketika kita sudah keluar 3 hari di jalan Allah ini, Allah rubah semuanya. Allah berikan kita kelembutan. Kepada istri kita semakin baik, semakin lembut, semakin penyayang. Kepada anak-anak kita juga semakin lembut. Kepada teman-teman, ya aku jadul, untuk kenapa sekarang? Nah, semua teman-teman akan bertanya. Karena ada perubahan dari diri kita. Dan sifat ini hadirin mulia, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW akan diutus oleh Allah ke muka bumi ini, sudah Allah ceritakan kepada Nabi Isa. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, wahai Isa, bagaimana? Inni ba'isum min ba'dika ummatan." Akan sesungguhnya akan aku bangkitkan umat setelah umatmu. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nabi selain Nabi kita Muhammad SAW setelah Nabi Isa, tidak ada. Ya, setelah Nabi Isa baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni ba'isum min ba'dika ummatan. Sesungguhnya firman Allah, akan aku bangkitkan umat setelah umatmu, satu umat, yaitu kita semuanya. Bagaimana ciri-cirinya firman Allah di situ? In asobahum ma yuhibbun. Kalau mereka ditimpa oleh sesuatu nikmat yang membuat hati mereka senang, entah jabatan, seperti adik-adik kami sekarang sedang diberikan nikmat oleh Allah, diterima bekerja di sebuah perusahaan besar, itu nikmat besar yang pasti membuat hati kita senang.
atau diberikan kesehatan kita oleh Allah, diberikan istri kita sehat, anak istri kita sehat, bahkan yang sehat mau nikah lagi. Nikmat semua itu. Bukan hanya uang itu nikmat, semua yang membuat kullu ma yuhibbun, setiap yang membuat kita senang itu nikmat, apapun bentuknya. Yang jelas membuat kita senang itu nikmat, ya. Dan nikmat ini hadirin mulia, maka apa firman Allah tadi? Hamidullah, mereka memuji-muji Allah, baik dengan ucapan terlebih dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzat. Itu dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan, alhamdulillah. Terkadang kita, kebiasaan kita di Lombok terutama, kalau naik pangkat atau dapat rezeki lebih atau berangkat haji, berangkat umroh, biasa kita undang tetangga-tetangga kita, rawah, kita minta doa. Itu juga syukur kita perlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada tetangga-tetangga kita. Maka hamidullah, mereka memuji-muji Allah baik dengan ucapan terlebih dengan perbuatan, firman Allah. Tetapi wa in asabahum ma yakrahun, tetapi jika mereka ditimpa oleh sesuatu yang membuat hati mereka tidak senang. Ingat, antara senang dengan susah sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Wa in asabahum ma yakrahun, jika mereka ditimpa oleh sesuatu yang tidak membuat hati mereka senang, mungkin keluarga kita meninggal dunia, mungkin kita sakit, mungkin kita kehilangan ini itu, mungkin juga kita kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, segala-galanya. Maka ihtasabu wa sabaru, mereka mengembalikan perkaranya kepada Allah dan mereka bersabar. Wahum wala ilma wala hilma, sedangkan mereka itu tidak punya ilmu dan tidak punya kelembutan hati seperti Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi Isa bertanya kepada Allah, haleluya, qala rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi kepada mereka ya Allah. Wahum wala ilma wala hilma, sedangkan mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kelembutan hati seperti kami para Nabi Rasul. Qala, Allah berfirman, u'tihim min ilmi wal hilmi, akan aku berikan mereka nanti ilmu dari ilmuku dan kelembutan dari kelembutanku. Masya Allah. Inilah sifat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan akan kita miliki itu mulia? Apabila kita istiqomah dalam usaha dakwah. Mudah-mudahan adik-adik kami semua diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah. Amin. Untuk istiqomah di jalan Allah, dan Allah menggunakan ilmu kita, tenaga kita, harta benda kita di jalan Allah, agar kita mendapat, kalau membahasa sasarnya itu ilmu laduni. Ilmu laduni ini tidak perlu dipelajari dari tingkat universitas tinggi-tinggi, tidak perlu. Sering keluar dari jalan Allah aja. Sering keluar dari jalan Allah, Allah memberikan kita ilmu dari ilmunya Allah dan kelembutan dari kelembutan Allah itu sendiri. Aku berkenan sekali. Hadirin yang mulia, sesungguhnya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan oleh Allah menjadi Rasul di muka bumi ini, manusia terbagi menjadi 4 bagian. Mari kita lihat, kita ini sekarang di bagian mana? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah dan cara baginda Rasulullah atau tidak cara hidup kita? Manusia yang pertama adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Sallallahu
pertama. Orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman. Siapa mereka? Itulah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya mencapai 124.000 para sahabat, sahabat Ansor dan sahabat Muhajir. Sahabat yang begitu banyak, yang mulia, latar belakang mereka berbeda-beda. Ada yang orang kaya, ada yang miskin, ada orang sehat, ada yang sakit, ada yang jadi pejabat, ada yang tidak. Rata-rata berbeda-beda kondisi mereka, tetapi dalam hati mereka sama. Yang ada hanya kebesaran Allah. Dalam hati mereka sama. Yang ada hanya kebesaran Allah. Bahkan dalam kisah, seorang sahabat menjual sebidang tanahnya kepada sahabat lain. Setelah terjadi jual beli, sudah ACC. Kalau dulu mungkin tidak pakai surat, kalau sekarang pakai surat juga bisa digugat. Itu sekarang di depan kita. Setelah digarap oleh sahabat yang membeli tanah itu, ternyata dijumpai emas. Berapa kilo, 1 ember dijumpai emas di situ. Kalau kita mungkin tidak, keluarga kita juga nggak akan kita kasih tahu, cepat-cepat kita bawa ke lenseng untuk kita jual. Kalau kita, tapi sahabat tidak, dia pergi membawa seember emas itu kepada sahabat tempat dia beli. Wahai saudaraku, sesungguhnya saya menjumpai emas ini di sawah yang sudah saya beli, maka saya kembalikan emas ini padamu. Masya Allah. Apa kata sahabat ini? Oh tidak, saya sudah jual, saya bukan hak saya lagi. Engkau yang terima. Ini emas saling kita tolak emas ya, 1 ember. Kita arah setengah gram juga, Masya Allah. Kita saling rebut. Ini emas 1 ember, saling tolak untuk tidak menerimanya. Maka kedua sahabat ini pergi perkara ke pengadilan, Masya Allah, untuk menolak emas ini. Subhanallah. Sampai bukan merebut kalau sahabat, untuk menolak emas ini, perkara ke pengadilan. Pengadilan pun orang beriman tidak mau. Kalau pengadilan sekarang, kalau memang nggak apa-apa, saya ada yang ngambil daripada, nggak mau, tidak ada yang mau kan. Tapi pengadilan ini orang beriman, tidak mau terima emas itu. Pengadilan mengatakan, begini aja cara kita damai sekarang. Bapak ini punya anak perempuan nggak? Iya. Masih gadis? Iya. Belunggu punya putra nggak? Iya. Masih berjaga? Iya. Begini cara kita nikahkan kedua anak kalian. Setelah kita nikahkan, kita kasih emas itu semua. Mereka setuju, Masya Allah. Jadi pengantin kaya raya, semuanya mau pemuda-pemuda ini. Itulah yang kita cari, hadirin mulia, agar kita jangan terlalu tergila. Semua kita gila dengan harta benda, tapi agar jangan terlalu tergila. Karena kalau kita terlalu banyak harta, tidak ada kesempatan kita untuk ingat kepada Allah. Kita sibuk hitung duit saja. Sudah dihitung, hitung lagi, hitung lagi. Maka hadirin mulia, keadaan manusia yang pertama tadi yaitu para sahabat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas qarni, thumma alladzina yadunahum, thumma alladzina yadunahum. Sebaik-baik manusia, saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang hidup sezaman denganku. Siapa mereka? Sahabat. Berapa lamanya? 1 abad. Berapa 1 abad? 100 tahun. 100 year. Mi'atu amin. 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, siapa ini? Tabi'in. Anak-anak para sahabat. Juga lamanya 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, tabi'in. Berarti 300 tahun zaman keemasan Islam. 300 tahun. Karena Rasulullah mengatakan sampai 300, sampai 3 kali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia sezaman denganku, 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum,
kemudian setelah mereka tabi'in 100 tahun, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in 100 tahun, jadi semuanya 300 tahun. Maka mulailah Islam itu terpecah-pecah. Kalau sekarang kita nggak bisa hitung berapa ratus sudah pecahan Islam sekarang. Dan Rasulullah SAW sendiri sudah bersabda tentang keadaan umatnya ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat yang begitu banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Iqtarabatil yahudiyatu ala ihda wa sab'ina firqatan." Sudah terpecah belah umat Yahudi menjadi 71 golongan. Waqtarabatin nasara ala isnaini wa sab'ina firqatan. Umat-umat Nasrani sudah terpecah belah menjadi 72 golongan, saudara-saudara. Wa sataftariqu hazihil ummatu, dan umatku ini nanti, Islam ini nanti, saudara-saudara, akan terpecah belah menjadi salasun wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka, saudara-saudara. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, "Gila ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah yang satu itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man qala misli ma ana alaihi wa ashabi." Siapa-siapa yang seperti aku dan sahabat-sahabatku mengamalkan agama ini, itulah yang selamat. Mari kita renungkan. Man qala misli ma ana alaihi, Islam, wa ashabi, dan sahabat-sahabat. Siapa-siapa seperti aku dan sahabat-sahabatku mengamalkan agama, itulah yang selamat, saudara Rasulullah. Maka setelah 400 tahun, 500 tahun baginda Rasulullah SAW wafat, Islam semakin terkotak-kotak. Bahkan Islam hanya di KTP, seperti kata sekarang, Islam KTP kan. Di Islam saja tulisannya Islam di KTP-nya, tapi amalannya tidak ada sama sekali di Islam. Maka dari mulia para ulama-ulama kita yang konsekuensi, yang berpegang teguh kepada agama kita ini, risau, gelisah. Bagaimana cara kita sekarang mengembalikan umat ini ke awalnya agar sama dengan pemahaman di zaman baginda Rasulullah SAW. Mereka risau. Maka ulama-ulama sedunia berkumpul, bagaimana cara kita agar umat Islam ini mampu mengamalkan amal agamanya sesuai dengan kehendak Allah dan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka kumpul, mereka sepakat mengambil potongan hadis tadi. Man qala mislima ana alaihi wa ashabi. Jadi diambillah kata ahlus sunnah. Ini cikal bakal nama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita hanya jangan mengaku sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita sendiri yang sebagai pengkhianat ahlus sunnah wal jamaah. Maka ahlus sunnah, ahlu artinya yang mengamalkan, yang mengerjakan, itu ahlu. Atau yang memiliki, itu ahlu. Ahlul bait yang memiliki rumah, ahlus sayyarah yang memiliki mobil. Tetapi di sini yang mengamalkan. As-sunnah hadirin mulia, setiap sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, cita-cita, itu semua sunnah Nabi. Ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah wal jamaah sesuai dengan cara para sahabat, sehingga ada nama
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua sekarang alhamdulillah mengaku, bahkan kita taruh di tiap pintu kita, NU, Nahdlatul Ulama, yang mengamalkan aswaja, amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mari kita koreksi diri kita sendiri, hadirin mulia. Sudah berapa persen amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah berapa persen? Maka hadirin mulia, dalam dakwah ini kita sedang belajar mengamalkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sedang belajar karena kita ini termasuk nomor 3 tadi dari golongan yang 4 tadi. Golongan pertama tadi adalah orang-orang hidup sejaman dengan Nabi dan beriman, gitu ya. Golongan kedua orang-orang hidup di zaman Nabi tetapi tidak beriman, kafir, bahkan ingin membunuh Nabi. Golongan ketiga adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat dan beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Inilah yang diajukan jempol oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai 7 kali jempol. Masya Allah. Tuba liman amana bi wa ra'ani, sabda Rasulullah. Beruntung orang yang beriman kepadaku, mengamalkan agama Islam ini seperti caraku, sabda Rasulullah, sedangkan mereka melihat aku. Siapa ini? Para sahabat. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah, bagaimana ucapan Rasulullah. Bahkan mereka melihat sendiri bagaimana wahyu turun. Tapi satu kali beliau mengatakan beruntung. Watuba. Beliau ulangi sampai 7 kali kata beruntung itu. Beruntung sampai 7 kali beliau ulangi itu. Man amana bi walam yahun. Orang-orang yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihat aku. Siapa ini hadirin mulia? Orang-orang yang hidup setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, juga kita termasuk sampai hari kiamat. Maka sekarang hadirin mulia, kalau kita ingin dikatakan beruntung oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus berusaha mengikuti jejak para sahabat. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti jejak para sahabat dari mulia, sedangkan kita tidak pernah membaca saja sejarah sahabat, gak pernah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Orang membaca sejarahnya juga gak pernah. Maka dengan cara keluar dari jalan Allah ini, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat, tabi'in, orang-orang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat, sehingga agama ini menyebar ke seluruh alam. Islam datang ke Indonesia bukan secara tiba-tiba atau di bawah angin ribut, tidak, tapi semata-mata diperjuangkan oleh para dai-dai Allah, para sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, sehingga mereka rela mati di mana saja. Yang penting agama ini menyebar ke seluruh alam. Maka kita hadirin mulia, nanti di hari kiamat para sahabat Nabi menghadap kepada Allah. Ada yang tangannya terpotong waktu perang jihad membela agama Islam, ada yang kakinya terpotong, ada yang hidungnya terpotong. Mereka menghadap Allah, ini sebagai bukti saya Allah pernah memperjuangkan agamamu ya Allah. Nah sekarang umat Nabi kita Muhammad SAW, apa buktinya telah memperjuangkan agama ini? Keluar di jalan Allah. Keluar di jalan Allah. Karena di bekas kaki kita banyak debu nanti. Itu akan menjadi tameng api neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hati kita hari mulia, kadang-kadang di kampung kita dihormati oleh kaum kita sendiri. Ketika kita keluar di jalan Allah, kadang-kadang kita dihinakan.
diejek, bahkan kita tidak dibolehkan masuk ke masjidnya. Subhanallah. Kita sedang memperjuangkan agamanya Allah agar Allah ridho, agar Nabi kita Muhammad SAW senang, malah kita tidak diizinkan masuk ke masjidnya. Maka dari mulia, harapan kami terutama bagi adik-adik kami semua, teruskan perjuangan ini. Jangan menunggu ditekan oleh siapapun. Man ardallah, siapa yang cari keridhaan Allah, bisurutin nas, sekalipun manusia tidak senang, biarkan. Nanti lama kelamaan radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepada kita, wa arda anhu nas, Allah akan menjadikan semua orang senang. Siap insyaallah? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifadul majelis. Subhanallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.